Kalian para nenek tua seperti ini, setiap hari cuma numpang makan minum, tidak beli. Tidak lihat diri sendiri, apa posisi kalian. Keluar, keluar. Tidak apa-apa, Nek. Tidak apa-apa anak baik. Terima kasih. Produk sampel di sini memang untuk dicicipi pelanggan. Lagi pula, bagaimana kau bisa memperlakukan seorang lansia? Sudah lama aku tidak suka dengan pekerja kebersihan seperti kamu. Dengan perut hamil besar, pulang sajalah ke rumah, jangan ikut campur. Aku akan usir kamu juga. Buka matamu yang buta itu, ini adalah Nyonya tua dari Hotel Gu. Apa? Nyonya tua. Maaf, aku tidak tahu diri. Mohon maafkan saya. Keluarga Gu kita. Tidak ada karyawan seperti kamu yang besar kepala, tapi tak becus. Kamu dipecat. Jan, Nona. Tadi sungguh terima kasih ya. Tidak apa, Nek, ini sudah seharusnya saya lakukan. Gadis ini cantik dan baik hati. Alangkah baiknya jika jadi istri cucuku. Nyonya tua, saham Anda yang terjebak, sudah untung 100 juta. Apa? Anda memiliki pesanan kebersihan baru. Harap segera ditangani. Nek, saya masih ada pekerjaan sampingan, saya pergi dulu. Oh, sampai jumpa lain kali. Pinggang gadis itu. Apa itu tanda lahir ikan koi? Mungkinkah dia gadis koi yang menyelamatkan Yunting? Yunting, kamu cepat datang ke lobi hotel. Aku sudah menemukan calon istri cucuku yang kaya raya. Tuan Gu telepon ibu. Yunting, aku menemukan calon menantu perempuan bernilai triliunan. Kumpulkan semua orang. Jemput Nyonya pulang. Sheng Xia berani main hilang denganku. Keluarga terkaya di kota, keluarga Zhou, bilang, jika tidak ada mahar 200.000, mereka tidak akan biarkan aku masuk. Perutku sudah sebesar ini, cari orang yang mau menerima, tidak ada yang mau. Aku sudah menyuruh orang mencari tahu. Dia bekerja sebagai pembersih di hotel ini. Bu, anak yang merugikan itu. Akhirnya aku menangkapmu. Kalian di sini? Bagus. Kamu baru menghilang 3 bulan. Ternyata hamil. Cepat katakan, anak di perutmu milik laki-laki brengsek mana? Bu, peduli dengan anak di perutnya milik laki-laki mana. Sekarang kita bawa dia ke rumah sakit. Singkirkan masalah ini. Malam ini, kirim dia ke ranjang Tuan Tian. Berhenti. Tanda lahir ikan koi. Akhirnya aku menemukanmu. Apa katamu? 3 bulan lalu. Di Hotel Baoje. Kamu yang membantuku sadar. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu dan anak di perutmu. Tanda lahir ikan koi. Jangan-jangan Sheng Xia diam-diam melarikan diri malam itu. Tidur dengan pria ini. Ini presiden grup Gu kami, Gu Yunting. Karena Anda adalah nyonya muda yang kami cari, maka Anda akan menjadi wanita paling terhormat di seluruh Yuncheng. Tidak kusangka. Aku tempel stiker, biar cantik, ternyata mengubahku menjadi istri orang terkaya. Sheng Xia, kamu kehilangan kesucian dan hamil. Tapi tidak menyangka, menguntungkan aku dan anakku. Benar, akulah orang yang kalian cari. Umumkan semua pelayan di Villa Yusi. Sambut Nyonya muda pulang.
Hamil bikin jalan susah. Aku panggil satpam ambilkan kursi roda, antar kamu pulang. Makasih ya. Pak Gu segera kembali. Orang yang tidak berkepentingan harus segera pergi. Orang yang tinggal di sini mesan aku buat bersih-bersih. Pesanku mau kedaluarsa. Tolong beri kelonggaran. Biarkan aku masuk. Pak Gu punya harta miliaran. Kalau kamu menabrak dia, berapa nyawa yang bisa diganti? Cepat pergi. Pak Gu, Kamu dipecat. Kompleks villa kami tidak butuh orang yang merendahkan orang lain. Pak Gu, ampuni saya sekali. Pergi. Kita pernah ketemu di mana ya? Siapa namamu? Mau cari ayah tiri buat anakmu? Cara PDKT kayak gitu? Kelas banget deh. Tunggu. Kamu injak uang 100.000 loh. Beruntung banget. Tahu, kalian orang kaya pasti nggak kekurangan uang, tapi ini rezeki dari dewa. Kalau nggak disyukuri, keberuntungan bisa hilang. Aduh, pesanku mau kedaluarsa. Aku harus pergi dulu. Pak Gu, ini yang Bapak minta saya cari, data asisten rumah tangga untuk merawat istri Bapak selama kehamilan. Gu Yunting, kamu tidak menyangka kan? Aku sudah di dalam air menambahkan sesuatu. Yunting, terima kasih, minumlah air. Terima kasih. Kamu pulang dan istirahat dulu. Beberapa pembantu ini tidak memenuhi syarat. Ada yang lain? Semua yang memenuhi syarat ada di sini. Tapi, masih ada satu petugas kebersihan yang dipesan belum datang. Kamu? Kamu sedang hamil besar? Masih kerja jadi petugas kebersihan? Suamimu di mana? Suamiku? Sudah pasti. Hamil masih kerja jadi petugas kebersihan? Suaminya pasti laki-laki yang numpang hidup. Ditanggung olehnya. Baik. Kamu lulus wawancara. Berikan dia pekerjaan yang ringan. Siap. Ikut saya. Oh. Kamu sungguh beruntung. Tuan Gu kami selalu ketat dalam memilih orang. Kamu, hanya seorang petugas kebersihan kecil, tiba-tiba berubah menjadi pembantu. Tunjangan perusahaan ke depannya pasti dapat. Di sini inilah ruangan yang harus kamu bersihkan. Ya. Shengxia, ini adalah pertama kalinya kamu datang ke keluarga Gu. Pekerjaan pertama. Harus bersihkan dengan baik, tunjukkan kemampuanmu. Zaman sekarang, pekerjaan yang menyediakan makan dan tempat tinggal susah dicari. Soal cincin kawin sudah diputuskan. Kalau begitu aku harus segera cari Yunting. Yunting. Shengxia, bagaimana kamu bisa keluar dari kamar Yunting? Lin Jiao, kenapa kamu di sini? Menggoda suamiku? Hari ini pasti akan kuberi pelajaran. Lin Jiao, kamu mau ngapain sih? Shengxia, kamu nggak punya malu? Lagi hamil masih aja menggoda suami orang. Aku bilang Yunting itu milikku.
Entahlah, apakah Yunting, anak muda itu, bisa merawat menantu perempuanku. Aku harus segera kembali melihat. Nyonya tua, tenang saja. Ada banyak pengasuh yang merawat, Nyonya, Nyonya pasti akan baik-baik saja. Aku harus melihat. Kenapa orang yang pingsan ini mirip sekali dengan menantu perempuanku? Menantu, kenapa kamu? Cepat panggil ambulans, cepat. Anak baik, akhirnya kamu sadar. Kamu tahu tidak? Kamu benar-benar membuat nenek ketakutan. Nenek, lagi-lagi kau yang menyelamatkanku. Terima kasih. Anakku, Jangan khawatir. Bayinya selamat. Bayi kembar. apa? Kembar? Jadi aku harus menghasilkan lebih banyak uang agar anak-anakku bisa lahir dengan selamat di dunia ini. Keluarga Gu kami sulit punya keturunan. Hanya satu garis keturunan. Tidak kira Yunting si nakal itu ternyata langsung mengenai sasaran, malah kembar. Benar-benar berkah Tuhan. Nenek, kau begitu baik padaku. Tapi sekarang aku tidak punya uang untuk membalas kebaikanmu. Bagaimana kalau? Pertama-tama aku doakan, semoga keinginanmu terkabul. Nanti kalau aku sudah punya uang, akan kubalas dengan baik. Semoga keinginan terkabul, baik. Sejujurnya, aku harap yang ada di perutmu adalah anak kembar 3. Dengan begitu, rumah nanti akan lebih ramai. Nona Sheng. Tadi ada kesalahan. Bukan kembar, tapi kembar 3. Ya ampun. Ternyata beneran triplet. Keinginanku terkabul. Apa? Triplet ya? Membesarkan 2 anak. Sudah sulit. Sekarang tambah 1 lagi. Aku ini dari mana cari uang sebanyak ini? Kamu bilang mau cari uang. Apa maksudnya? Bukankah Yunting bilang, sudah bawa cucu menantu triliunerku pulang ke rumah? Mungkin dia tidak suka menantu cucuku. Jadi dia menyakitinya? Aku hamil. Banyak perusahaan tidak mau terima aku. Bahkan kerja yang susah payah ku cari, yang menyediakan makan dan tempat tinggal, juga gagal meskipun tidak tahu Lin Jiao kenapa jadi istri Pak Gu. Tapi sejak kecil, dia tidak suka padaku. Pasti dia tidak akan izinkan aku lanjut kerja di keluarga Gu. Tidak menyangka. Cucu menantu triliunerku ini sudah hamil, masih mikirin kerja. Sepertinya Gu Yuting si bocah nakal itu belum bilang padanya. Keluarga Gu kita adalah keluarga konglomerat dengan kekayaan miliaran. Nenek tahu kamu mandiri dan kuat. Suamimu tidak kekurangan uang segini. Suamiku tidak kekurangan uang. Nenek, apa nenek tahu siapa ayah anakku? Tentu saja, kamu ini adalah cucu menantu triliunerku. Yang ada di perutmu adalah keluarga Gu triliuner cucu kecil emas. Dan suamimu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Gu. Suamimu adalah orang terkaya di kota Jiangcheng. Gu. Sudahlah hal seperti ini. Biarkan Yunting yang memberitahunya langsung. Lagi pula, ini masalah suami istri. Aku tidak bisa ikut campur. Nanti kamu akan tahu. Pokoknya keluarga Gu kami tidak akan menyia-nyiakanmu. Ayo, coba cicipi. Ini dari nenek yang khusus disiapkan untukmu, makanan bergizi penuh kasih sayang. Nenek, terima kasih. Kamu suka ya? Nanti nenek akan membuatkannya setiap hari. Beberapa kali dalam bahaya neneklah yang menyelamatkanku. Meskipun tidak tahu seperti apa cucunya, tapi nenek baik sekali. Aku rasa dia juga tidak buruk. Anak baik. Kamu makan dulu pelan-pelan. Nenek keluar angkat telepon.
Nenek, Dasar anak nakal. Kau tega meninggalkan istrimu sendirian di luar dan menyembunyikan kalau keluarga kita yang terkaya. Kau tahu tidak, demi bekerja cari uang untuk keluarga, hampir kehilangan nyawa. Nenek. Apa yang Nenek katakan? Istri cucumu ini bukankah sedang di rumah? Kenapa hamil jadi panas sekali? Jangan-jangan kau tertipu? Sudah dibawa pulang sejak lama. Mungkinkah yang di kamar rumah sakit itu palsu? Hari itu, apa benar mataku sudah rabun dan salah lihat? Anak yang baik sekali. Kenapa bukan dia menantu perempuanku? Nenek. Bukankah dulu dikatakan untuk Jiao Jiao akan diadakan pesta sambutan? Sekarang persiapannya sudah hampir selesai. Diadakan di villa keluarga Gu. Nanti, bisa undang semua ibu yang bayinya berusia 3 bulan. Dia bisa dengan ibu yang bayinya 3 bulan bertukar pengalaman dan belajar. Dengan begitu, dia tidak akan merasa sendirian. Baik. Hal-hal ini atur sendiri saja. Aku masih ada urusan lain. Kenapa aku lebih berharap dialah menantu perempuanku? Sudahlah, asalkan aku pergi lihat apakah dia punya tanda lahir atau tidak. Semuanya akan terungkap. Anak baik, ada yang masih terasa tidak enak? Nenek periksa untukmu. Tidak ada, Nenek. Aku sudah jauh lebih baik. Jangan sungkan, Nenek periksa untukmu. Ini menyangkut kesehatan, tidak ada yang kecil. Keluarga pasien, jangan bergerak untuk mencegah infeksi. Saya mengerti. Anak, apa yang kamu lihat? Aku melihat anak-anak yang bermain di pintu. Sejak kecil aku tidak punya teman. Aku khawatir setelah anakku lahir, dia akan seperti aku waktu kecil. Sendirian? Sangat memprihatinkan. Itu mudah. Kebetulan, orang terkaya di Jiangcheng akan mengadakan pesta, mengundang banyak ibu hamil. Kamu bisa pergi berkenalan dengan beberapa teman. Nanti, setelah anak lahir, juga bisa punya banyak teman. Kamu juga bisa berteman dengan beberapa sahabat. Jika dia bukan menantu perempuanku, bisa dengan menantu perempuanku menjadi saudara baik, itu juga bagus. Pintar sekali. Nenek, jangan bercanda denganku. Pesta orang terkaya Jiangcheng, hanya pedagang kaya dan pejabat yang bisa pergi. Pembersih rendahan sepertiku, tidak bisa pergi. Ini mudah saja. Kamu punya undangan, bisa pergi. Nenek, bagaimana kamu punya undangan orang terkaya Jiangcheng? Ini jangan kamu urusi. Nenek masih ada hal penting lain. Kamu mewakili nenek pergi saja. Kebetulan aku sudah tidak punya pekerjaan di Gushi. Jika bisa pergi ke pesta orang terkaya Jiangcheng, mendapatkan kesempatan kerja baru, aku juga bisa mencari uang dengan baik agar anak-anakku lahir dengan selamat. Terima kasih, nanti setelah aku punya banyak uang, pasti akan merawatmu di hari tua. Anak bodoh. Waktu juga sudah tidak pagi. Kamu dan anak-anak, istirahat yang baik. Besok, ingat pergi ke pesta. Aku pergi dulu. Dokter, saat menyelamatkan Sheng Xia sebelumnya, apakah ada mengambil sampel janin? Aku ingin melakukan tes DNA. Baik, Nyonya. Laporan tes bisa keluar besok. Baik, cepat atur. Baik. Ini, kan keluarga Gu? Nenek, kok ada undangan keluarga Gu?
Meskipun Guzong dan Lin Jiao tidak suka aku datang ke sini, tapi tujuanku ke sini adalah mendapatkan kembali kesempatan kerja. Aku harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan oleh mereka. Ku dengar nyonya sudah ditemukan. Iya, Bagus sekali. itu dia, kan? Para tamu, selamat datang. Tujuan acara ini adalah merayakan Guzong berhasil menemukan nyonya dan putra kecil yang belum lahir. Inilah yang dipersiapkan Guzong untuk nyonya. Mereka adalah pengasuh terbaik nyonya, ahli gizi, dan guru kehamilan. Selamat datang nyonya dan putra kecil di rumah. Benar-benar iri pada nyonya. Sepertinya Guzong sangat mencintai nyonya. Semuanya sudah disiapkan untuknya. Tidak kebayang. Setelah anak Anda lahir, pasti dimanja banget. Kalau aku juga punya suami seperti Guzong, pasti bahagia. Supaya nyonya tidak bosan sendirian, dia mencari kita para ibu hamil untuk menemani nyonya. Apa Guzong sangat mencintai Lin Jiao? Karena Guzong mau memberi Lin Jiao dan anaknya pesta, itu berarti dia juga tidak seburuk itu. Sayangnya bayiku tidak dapat apa-apa. Sebenarnya di mana ayah anak ini? Shengxia? Kenapa perempuan itu masih di sini? Apa dia tahu sesuatu? Mau datang bawa anak untuk mengakui? Aku tidak boleh biarkan dia berhasil. Kamu perhatikan baik-baik ya. Ini adalah Tuan Gu yang memesan pematung top khusus untuk tuan muda yang belum lahir membuat apel emas senilai miliaran rupiah. Untuk mendoakan tuan muda agar hidupnya selalu damai dan bahagia. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Baik. Kamu, apel emas ini, berikan kepada wanita di seberang sana. Nyonya ini adalah yang ibu buat sendiri. Untuk tuan muda apel emas ini, dia orang luar. Masa diberikan padanya barang semahal ini? Ibu dibuat untuk anak dalam perutku apel emas ini. Tentu aku berhak menentukan apakah akan diberikan atau tidak. Kamu hanya perlu ikuti perintahku saja. Dan, jaga mulutmu. Halo, Nona selamat. Anda menjadi tamu kehormatan dalam acara ini. Dan berhak mendapatkan apel emas yang sama dengan tuan muda. Ini untukku? Ini kelihatannya agak mahal ya. Ya memang untuk Anda. Pak Gu secara khusus memerintahkan. Katanya Anda adalah pemenang undiannya tamu keberuntungan, silakan terima. Pak Gu apa karena dia tidak membayar gaji saya terakhir kali dan membiarkan Lin Jiao menyakiti saya dan anak uang tutup mulut untuk saya. Kalau begitu, tolong sampaikan terima kasih kepada Pak Gu. Untuk tuan muda masa depan, apel emas yang disiapkan? Tadi saya melihat seorang wanita hamil berbaju biru berlari ke sini. Pasti dia mencuri apel emas anak saya yang belum lahir apel emas. Siapa? Dia itu. Lihat, bajunya compang-camping pasti menyelinap masuk ke ruang pesta. Pencuri yang tangannya tidak bersih. Kalian, bawa orang tangkap dia untukku. Baik, Nyonya, saya akan menangkapnya sekarang. Kamu yang mencuri apel emas untuk calon tuan kecil kita. Mencuri? Aku tidak mencuri. Kalau kamu tidak mencuri, apa yang ada di tanganmu? Ini diberikan olehnya. Kamu bohong, mana mungkin aku memberikan barang semahal ini padamu? Aku tidak. Masih berani berkilah? Menurutku kamu adalah seorang pencuri yang tangannya gatal. Dan pembohong penuh dusta. Ada apa? Apa yang terjadi? Perempuan ini mencuri dari nyonya tua. Untuk anakku yang belum lahir apel emas yang disiapkan. Untuk cucu kesayangan keluarga Gu yang bernilai miliaran apel emas, dia berani mencurinya. Bukan begitu, dia bilang padaku. Aku adalah tamu istimewa hari ini, jadi dia memberikan apel emas itu padaku, dan juga bilang, ini sudah diizinkan oleh Pak Gu. Tolong percayalah padaku. Masih berani berdalih? Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran, aku akan mengurungmu di ruang gelap. Ayo.
Bagus sekali. Aku menemukan calon istri cucuku. Yunting aku menemukan calon istri cucuku. Di pesta keluarga Gu, Nenek bukankah sudah menemukan Jiao Jiao? itu palsu. Yang kutemukan itulah gadis koi sejati. Cepat pergi ke pesta, dan temukan gadis koi sejati itu. Baik, aku segera pergi. Berhenti. Sengxia, kamu tidak apa-apa? Tuan Gu, aku alergi mangga. Panggil orang. Siapkan mobil ke rumah sakit. Cucu menantu perempuanku yang miliaran. Di mana dia? Yunting wanita ini. Mencuri nenek menyiapkan untukku dan anak apel emas. Kamu harus menghukumnya. Diam. Hari ini, aku mengadakan untuk menyambut cucu menantu dan cucu emasku pesta. Siapa yang berani mengacau? Orang yang mengacau ada di sini. Wanita Shengxia ini. Benar, nenek aku melihat sendiri dia mencuri apel emas. Nenek, dia wanita hamil di luar nikah. Harus menghukumnya. Gadis ini, kenapa kelihatan seperti cucu menantuku? Gadis ini, kok mirip menantu perempuanku ya? Ini. Wajahnya kenapa bengkak begini? Jadi nggak kelihatan aslinya. Aku alergi mangga. Tapi aku beneran gak nyuri apel. Sebenarnya ada apa? Sekarang segera keperiksa rekaman CCTV. Aku mau lihat. Siapa yang bikin onar di pesta sambutan menantu perempuanku? Baik, Nyonya. Nyonya itu semua salah paham. Periksa CCTV tidak usah, kan? Kamu nggak boleh ikut campur di sini. Yunting, Tunggu hasil CCTV keluar. Akan membuktikan kamu tidak bersalah. Makin kelihatan mirip menantu perempuanku. Asalkan di pinggangnya ada perban dari rumah sakit. Pasti itu menantu perempuanku. Nenek, kamu ngapain? Jangan terburu-buru. Lagi pula, nggak usah buru-buru sebentar ini. Ada banyak orang di sini. Aku yang terlalu terburu-buru. Nyonya, Pak Gu, rekaman CCTV sudah ditemukan. Pak Gu, Nyonya. Ya, benar, Nyonya. Dia yang menyuruhku memberikan apel emas kepada nona ini dan menjebaknya. Maaf, Nyonya. Kamu? dia memfitnahku. Kapan aku menyuruhmu? Nona Lin, aku melihatnya di rekaman CCTV, bukan seperti itu. Lin Jiao, aku dan kau tidak saling mengganggu. Kenapa kamu menggunakan cara kotor seperti ini untuk melawanku? Yunting. Nyonya. Aku salah. Demi bayi di perutku, cucu kecil ini, kalian beri aku kesempatan lagi. Sekarang, segera, minta maaf pada Sengxia. Dan, aku tidak ingin melihatmu lagi. Minta maaf pada Sengxia. Atas dasar apa? Aku gak mau ulang lagi. Aku tahu salah. Maaf. Aku tidak seharusnya menuduhmu. Orang sepertimu tidak layak aku maafkan. Ayo, kita bawa Shengxia ke rumah sakit. Yuk, Yunting, kamu nyetir. Panggil orang, siapkan mobil ke rumah sakit. Atas dasar apa? Apa hak Sengxia? Padahal akulah yang istri sah keluarga Gu. Nenek dan Yunting semua memihak dia. Aku nggak terima. Dokter, bagaimana keadaannya? Kenapa belum sadar? Sudah lewat masa kritis. Sebentar lagi akan sadar. Nenek. Mungkin panggil suaminya. Apa? Dia punya suami? Nenek, aku tidak punya suami. Kenapa? Dulu kau bilang punya suami. Pak Gu,
Aku bohong padamu sebelumnya. Sebenarnya aku hamil di luar nikah. Aku tidak punya suami. Halo, Nenek. Tes DNA itu mengalami sedikit masalah. Penguji dan yang diuji tidak memiliki hubungan darah. Apa? Bagaimana mungkin? Saat itu saya memeriksa jelas memiliki hubungan darah. Nenek, Anda saat itu pergi terlalu terburu-buru. Saat mengambil, salah ambil. Apakah? Shengxia bukan menantu saya. Saya tidak percaya. Saya harus mencari kesempatan untuk menguji dengan baik. 3 bulan lalu. Karena ibu angkat memberiku mahar 200.000. Menikahkanku. Jadi secara tidak sengaja. Saya hamil. Sejak kecil saya dibawa pulang oleh ibu angkat. Tapi mereka selalu memukul dan memarahiku. Mungkin karena saya terlalu merindukan kasih sayang keluarga. Jadi ketika saya tahu, saya hamil. Aku juga menantikan kedatangan mereka. Tapi, aku sangat khawatir. Setelah anakku besar nanti akan seperti aku. Tidak memiliki apa-apa. Aku benar-benar egois. Mengapa masa kecilku, jalan yang ku tempuh, harus membuat anakku menempuhnya lagi? Mungkin. Aku sama sekali tidak akan menjadi ibu yang baik. Mengapa melihatnya menangis? Hatiku begitu sakit. Shengxia, ini semua bukan salahmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Entah kenapa, Shengxia selalu membuatku teringat wanita 3 bulan lalu. Pak Gu, aku sudah tidak apa-apa. Hari sudah larut. Kamu pulang saja dulu. Hari ini. Terima kasih kepada kamu dan nenek. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat tinggal, Pak Gu. Nenek. Kemarin, apa kamu pergi ke pesta Gu? Iya, pergi. Tapi ada sedikit kecelakaan, jadi pergi duluan. Ternyata nenek yang mengantarku ke rumah sakit. Kamu? Orang yang di rumah sakit kemarin adalah kamu ya? Iya. Tapi alergiku kemarin terlalu parah sehingga nenek tidak mengenaliku. Lihat dirimu. Kamu hamil masih seperti ini. Ayo nenek, ajak kamu makan enak. Boleh, tapi nenek Anda sudah membantu saya berkali-kali. Makanan ini harus saya traktir Anda. Ayo. Shengxia. Shengxia. Anak baik? Siapa mereka? Nenek. Dia ibu angkatku dan... Dulu mereka memaksaku menikah dengan pria itu. Shengxia, aku sudah lama mencarimu, lihat perutmu. Sudah sebesar ini. Tapi aku punya kabar baik. Manajer Wang bilang, asal kamu mau melupakan masa lalu dan meninggalkannya. Dia mau menikahimu, dan lagi. Dia juga mau memberi kamu mahar 100.000. Manajer Wang yang kamu maksud. Jangan-jangan pria ini di depanku. Usia anaknya hampir seumur denganku. Bagaimana bisa kamu membiarkanku menikah dengan orang seperti ini? Shengxia, kamu bilang begitu. Apa maksudmu? Meski usiaku agak tua, tapi di Jiangcheng, pendapatku pasti didengar. Lihat dirimu sendiri berkencan dengan pria liar hamil. Sekarang aku mau mengeluarkan 100.000 untuk menikahimu. Dan tidak peduli. Jangan tidak tahu terima kasih. Iya Shengxia. Lihat manajer Wang begitu kaya. Menikah dengannya. Itu keberuntungan 8 generasimu. Kalau begitu, mending keberuntungan ini, berikan saja pada Lin Jiao Jiao. Kamu. Dasar tidak tahu terima kasih, lihat sendiri.
Lihat selama hamil ini. Pria liar itu pernah menjengukmu? Sebaiknya kamu cepat lupakan pria itu, lalu menikah dengan direktur Wang. Aku tidak akan menikah dengan pria ini. Shengxia, ikut aku. Pergi. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Nenek, Ikut aku. Ayo. aku tidak mau. Nenek, Kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu membentak di sini. Aku ibunya. Hanya 100.000. Kamu menjual putrimu. Menikah dengan orang seperti ini. Orang sepertimu tidak pantas dipanggil ibu olehnya. Hanya 100.000. Orang miskin sepertimu, seumur hidup, tidak bisa mengeluarkan 100.000, kan? 100.000 itu apa? Aku sama sekali tidak mempedulikannya. Lihat pakaianmu compang-camping. Kau pengemis kotor. Bisa mengeluarkan 100.000? Nenek tua, kalau kamu bisa mengeluarkan 100.000, aku di depan umum, berlutut dan bersujud minta maaf padamu. Kamu meremehkan orang. 100.000? Tidak cukup untuk sekali makan anak ini. nenek, Apa katamu? Hanya 100.000 membiarkan kalian menyakiti anak sebaik ini. Tidak tahu malu. Nenek tua ini adalah hotel mewah milik Gu. 1 botol anggur saja harganya lebih dari 100.000, kamu membawanya makan. Jangan-jangan mau makan gratis? Kalau berani, keluarkan uangnya, tunjukkan pada semua orang. Ya, benar. Kamu tega mengatakan hal seperti itu. Kamu mampu membayarnya? Beli ya beli. Anak baik, hari ini mau makan apa? Pesan saja. Nenek yang bayar. Mau bayar? Lihat saja penampilanmu yang melarat. Pelayan. Aturkan di VIP, ruang emas hitam. Ruang VIP, emas hitam kami. Minimum pembelian 5 juta. Si. Dengar? 5 juta. Jangan dengar nenek tua ini. Omong kosong. Nanti setelah makan, langsung pergi begitu saja. Itu benar-benar menjadi makan gratis. Aku bisa bayar dulu. Saya bisa bayar dulu. Gesek kartu ini. nenek, Kartu bank? Siapa sih yang enggak punya? Dasar nenek tua. Di dalam kartu ini, entah ada uangnya atau tidak. Nenek tua ini pakaiannya lusuh banget. Menurutku, di dalam kartu ini, pasti nggak ada uang sepeser pun. Coba gesek aja, nanti tahu. Karena kamu mau di depan banyak orang mempermalukan diri sendiri, ya udah, kami kasih kamu malu, biarkan dia gesek. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat berapa banyak uang di kartu ini. Nenek tua, mau mati pun masih sok. Sebentar, lihat nanti aku hancurkan wajahmu. Pembayaran berhasil. Apa? Nenek tua, kartu kamu ini bukan curian, kan? Iya, nih. Tadi kan nggak pakai PIN juga. Ini, selama sesuai identitas, maka diterbitkan kartu hitam. Tentu saja nggak perlu PIN. Katak di bawah tempurung. Ini memang kartu hitam edisi terbatas global. Hanya untuk miliarder dengan kekayaan ratusan miliar. Mustahil. Nenek macam ini nggak terkenal. Mana mungkin punya kekayaan ratusan miliar? Pasti curian. Nenek tua ini, mana mungkin punya kekayaan ratusan miliar? Anak baik, asal kamu suka, hotel ini akan kubelikan untukmu. Kalau kamu suka, hotel ini aku belikan untukmu. Beli? Lobi hotel. Nenek tua sialan ini, sebenarnya siapa dia? Masa? Shengxia kembali dekat dengan orang kaya. Ada kemungkinan lain. Apa? Kartu ini adalah duplikat data. Ini adalah kartu palsu yang terinfeksi virus. Ternyata nenek tua sialan ini hanya seorang penipu. Satpam, tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? jangan sentuh nenekku, lepaskan dia. Berani-beraninya kalian menyentuhku? Lepaskan. Kau nenek tua sialan. Masih pura-pura? Pukul saja, biar dia jera. Kalian tahu siapa aku? Nenek penipu, itu dia. Masih keras kepala.
Aku ini nyonya tua dari grup Gu. Leng Meiying. Ah, persetan. Aku ini dari grup Gugu Yunting pura-pura sekali. Kalian sedang apa di sini? Kalian sedang apa di sini? Pak Tian, Anda datang. Pak Tian, Anda harus mengurus ini. Di lobi hotel ini ada penipu. Dia berani berpura-pura menjadi miliarder. Leng Meiying. Nyonya Leng, yang statusnya setinggi itu masa bisa ada di sini? Terakhir kali, saya susah payah menghadiri acara tahunan Gu. Baru bisa bertemu sekali. Ya, pamanku memang hebat. Urusanmu dengan Sheng Xia bagaimana kelanjutannya? Sedang diurus. Cepat. Kesabaranku ada batasnya. Kalau bukan karena keponakanku suka pada Sheng Xia, aku tidak akan peduli keluargamu sampai sekarang. Pak Tian, hari ini ada nenek-nenek tua di sini yang menipu dengan sebuah kartu. Kami sedang menghajarnya. Oh ya? Iya, Di mana? Aku mau lihat. Pak Tian. Anda harus memberi pelajaran padanya. Baik, Itu nenek-nenek tua itu. kamu nenek-nenek tua itu, kan? Nyonya Leng. Kamu nenek sialan, ya? Ibu Leng. Ibu Leng, kenapa ibu di sini? Nenek, apa nenek tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Pak Tian. Dia cuma orang miskin. Kenapa kau suruh orang melepaskannya? Kau ini buta. Kau sudah mau mati. Dan kau juga? Pak Tian. Kenapa kau pukul aku? Kau harus pukul dia. Pak Tian. Apa kau salah paham? Nenek sialan ini dia. Kalian ini pembawa sial. Mau mati ya? Jangan seret aku. Pak Tian, sebenarnya ada apa? Kau tidak menghajar mereka, malah kau pukul kami. Nenek sialan. Kau berani bilang begitu. Kalian tahu tidak? Siapa dia? Dia itu penipu. Aku bilang sama kalian. Dia itu. Saya bilang kepada kalian. Dia adalah... Dia adalah nenek Sheng Xia. Apa? Paman ini adalah Sheng Xia tidak tahu dari mana dia kenal orang miskin itu. Benar, Saya tidak dengar Presiden Gu sudah menikah. Orang ini berpakaian sangat miskin. Dengan status terhormat Nenek Leng yang anggun dan mulia benar-benar bukan orang yang sama. Sepertinya, saya salah lihat. Kau nenek tua busuk. Menipu sampai datang ke sini menipu. Saya bilang Sheng Xia. Keponakanku tampan, kaya dan berbakat. Kau nikah dengannya. Mimpi pun akan tertawa bangun. Jangan bermimpi, aku tidak akan menikah dengannya. Jangan harap. Kau tahu siapa aku? Direktur Tian kami adalah dari grup Gu manajer lobi hotel di bawahnya. Beberapa hari lagi akan dipromosikan menjadi presiden. Ya kau tahu apa itu grup Gu? Presiden grup Gu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Sheng Xia, kau tahu ibu betapa baiknya padamu? Kau masih tidak cepat ikut aku? Kurang ajar. Aku lihat siapa berani sentuh aku dan calon cucu perempuanku. Kau nenek tua ini, aku akan menghancurkan wajahmu. Nenek, Sampai sekarang masih pura-pura. Aku perempuan tua sudah hidup. Setua ini belum pernah menerima penghinaan seperti ini. Aku sekarang akan ke cucuku telepon suruh dia datang. Halo, Nenek. Cucu, kau cepat ke sini. Aku dan calon istrimu diganggu orang. Apa? Berani menyentuh keluargaku? Kalian mau mati? Pak Gu. Anda datang. Pak Gu. Kedua orang ini mengaku sebagai keluargamu. Apalagi nenek ini. Dia juga mengaku sebagai Nyonya Leng. Saya mengajarinya untuk Anda.
Kenapa kau pukul pamanku? Dasar anjing yang meremehkan orang. Kalian tahu tidak? Ini adalah dari grup Gu Nyonya Leng. Nenek dari Pak Gu. Kau ini. Kalian bertiga pergi. Siapa yang bicara lagi, aku akan tampar orang itu. Usir mereka keluar. Tanpa perintahku. Dilarang masuk satu langkah pun ke lobi hotel grup Gu. Dan kau. Kamu dipecat. Pak Gu. Aku salah Pak Gu. Maafkan aku, Pak Gu. Shengxia, bagaimanapun aku ibumu. Mintalah Pak Gu melepaskan kami. Kumohon biarkan Pak Gu melepaskan kami. Kumohon. Pak Gu. Pergi. Pak Gu. Nenek kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Hei. Shengxia. Dialah istri cucuku. Pengantin ikan masmu. Nenek. Maksud nenek, cucu nenek adalah Gu Yunting? 3 bulan lalu Hotel Marriott adalah. Lama tidak bertemu. Ayah anakku. Ya ampun. Pak Gu. Ternyata Shengxia. Ternyata yang salah adalah aku. Ternyata, kau selalu di sisiku. Semua kau? Sia-sia. Sejak pertama kali bertemu, aku selalu mencintaimu. Aku cemburu pada diriku sendiri. Pernah melawan diriku sendiri. Tapi, aku sangat bahagia. Sangat bahagia. Bisa menjadi suamimu. Maukah kau menikah denganku? Aku akan baik padamu seumur hidupku. Mau.